Shalom teman-teman BM. Bersyukur sekali hari ini Koko masih berikan kesempatan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat teman-teman semua. Hari ini kita bersyukur Tuhan masih izinkan satu hari untuk kita boleh menikmati lagi satu kebaikan Tuhan, walaupun mungkin di situasi yang gak ideal buat kita semua. Yuk, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua boleh bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh menikmati satu kesempatan beribadah bersama, walaupun secara online. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati, biarlah ibadah hari ini, firman Tuhan hari ini, sungguh boleh mengajarkan banyak hal kepada setiap kami. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati, berikan pengertian bagi setiap kami, agar kami juga boleh bukan hanya mengerti, tetapi melakukan firman yang boleh diberitakan pada hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik semua, hari ini Koko dikasih satu ayat yang menurut Koko ayat ini penting banget buat kita semua. Diambil dari Amsal pasal yang pertama sampai ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Koko ulangi ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Diambil dari Amsal pasal yang pertama ayatnya yang ke-7. Apa sih yang dimaksud oleh Amsal ini? Simple. Paling pertama ya pasti Tuhan dulu. Baru kita mementingkan hal yang lain. Tetapi yang menarik di sini Amsal justru menggambarkan takut akan Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Di dalam terjemahan bahasa Inggris, terjemahannya jauh lebih indah. Apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan adalah kebergantungan pada Tuhan dalam segala situasi dan penundukan diri yang rendah hati kepada ketuhanannya. Bergantung kepada Tuhan dan sikap rendah hati ketika berhadapan dengan Tuhan, dengan sifat ketuhanannya. Takut akan Tuhan adalah permulaan daripada pengetahuan. Kalau kita sebagai orang percaya, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pencipta. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Maka kita percaya dan yakin bahwa segala ilmu pengetahuan bersumber kepada Tuhan. Karena selama kita hidup, selama kita belajar, semua ilmu pengetahuan, bukankah itu semua berasal daripada ciptaannya Tuhan? Artinya, kalau kita mau sungguh-sungguh belajar pengetahuan firman Tuhan, pengetahuan itu, maka kita harus juga merelate kepada siapa yang menciptakan alam semesta yang menjadi sumber daripada segala pengetahuan. Karena itu, gak salah waktu Amsal di dalam segala kebijaksanaannya mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan daripada pengetahuan. Dan yang kedua, Tuhan kita kan bukan cuma Tuhan yang nyiptain langit dan bumi. Tuhan kita juga Tuhan yang menciptakan kita semua. Artinya, Tuhan menciptakan kita dengan maksud dan tujuan tertentu yang Dia berikan kepada setiap kita, teman-teman. Artinya Dia paling tahu yang terbaik daripada ciptaannya, yaitu kita semua. Teman-teman semua dan juga Koko. Artinya, pengetahuan kita yang paling maksimal cuman bisa kita dapat ketika kita tahu apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Teman-teman, seringkali dunia ini seringkali memakai pengetahuan sebagai satu standar kepintaran seseorang. Seringkali kita berpikir bahwa pengetahuan hanyalah apa yang kita belajar di sekolah. Dan seringkali juga dunia mengatakan bahwa ilmu pengetahuan dengan Tuhan itu bertolak belakang. Tapi hari ini kita sama-sama tadi belajar, ilmu pengetahuan dan Tuhan itu sebenarnya tidak bertolak belakang. Karena semua asal dari ilmu pengetahuan adalah dari ciptaannya Tuhan. Apalagi kalau kita punya pikiran bahwa ilmu pengetahuan hanyalah bicara apa yang kita belajar di sekolah. Kita selalu berpikir bahwa pengetahuan adalah semua tentang pelajaran, tentang ilmu-ilmu yang bisa kita dapat di internet, ataupun ilmu-ilmu pengetahuan, sains, matematik, ataupun ilmu-ilmu yang lain yang kita belajar di sekolah. Tapi kenyataannya sebenarnya ilmu pengetahuan itu begitu luas. Salah satunya adalah bicara soal, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, bicara soal hikmat akan didikan. Karena dikatakan di sini orang yang bodoh atau kebalikan dari orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menghina hikmat dan didikan. Nah, teman-teman, apa yang dimaksud dengan hikmat? Teman-teman, boleh orang punya pengetahuan, tetapi celaka kalau orang itu ternyata nggak punya hikmat dan juga mengabaikan didikan. Nah, hikmat itu apa sih? Hikmat adalah sesuatu yang dipercayakan kepada kita untuk kita bisa memaksimalkan pengetahuan yang kita punya untuk kebaikan, untuk kebenaran. Hikmat adalah sesuatu yang memaksimalkan pengetahuan kita agar dimanfaatkan untuk kebaikan dan kebenaran.
Teman-teman, seringkali ketika dunia menilai kita cuman dari pengetahuan, cuman dari ranking, cuman dari nilai yang kita punya, itu sangatlah sempit sekali, karena Tuhan menilai kita adalah bagaimana bukan hanya kita punya pengetahuan, tetapi bagaimana kita juga mampu menggunakan pengetahuan tersebut. Kalau tidak bisa menggunakan pengetahuan yang kita punya, maka kita nggak lebih dari orang yang bodoh yang dikatakan oleh orang yang Amsal. Orang yang bodoh di sini bukannya orang yang tidak punya pengertian, bukannya orang yang IQ-nya rendah, enggak. Tetapi orang yang punya pengetahuan, tetapi dia tidak pakai dengan hikmat, dengan sebaik-baiknya. Nah, adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, bersyukur hari ini kita boleh belajar di Bintang Mulia, satu sekolah yang memperlengkapi adik-adik secara pengetahuan. Tetapi yang kenyataannya, apakah kita sudah gunakan pengetahuan yang kita punya untuk kebaikan dan kebenaran? Seringkali kita pakai pengetahuan justru untuk menyombongkan diri kita. Kita mungkin menyangka bahwa semakin kita tahu, kita semakin tinggi level kita dibandingkan orang lain. Koko ingat banget, dulu waktu Koko sekolah itu selalu ada anak yang pintar, anak yang rajin. Dan kalau kita minta tolong dia untuk ngajarin kita tentang matematik, yang Koko nggak bisa juga, Koko memang nggak ahli juga di matematik, dia selalu bilangnya nggak ngerti. Tapi yang sebelnya, setiap kali ulangan dia selalu dapat nilai yang bagus. Tapi setiap kali diminta jelasin dong, ini aku nggak ngerti nih, saya nggak ngerti nih, dia selalu nggak mau jelasin, bilangnya nggak ngerti. Dia punya pengetahuan, tetapi secara pribadi dia nggak punya hikmat. Dan sayang sekali, banyak sekali orang di luar sana punya pengetahuan yang baik, tapi nggak punya hikmat. Contoh, ada orang yang punya kemampuan pinter banget, dia bisa sampai ngerakit bom. Tapi celakanya, dia tidak punya hikmat menggunakan pengetahuannya. Dia pakai kemampuannya di dalam kimia, dalam merakit bom, hanya untuk melukai orang lain. Sehingga penting sekali adik-adik, bukan cuma berpusat kepada seberapa banyak pengetahuan yang kita punya, tapi kita juga perlu tahu dengan mengenal Tuhan kita, pengetahuan itu harus kita gunakan dengan hikmat. Untuk apa? Dan yang kedua adik-adik, pengetahuan bukan bicara soal apa yang kita belajar di sekolah saja. Bukan aja apa yang kita belajar di buku-buku pelajaran. Tetapi ternyata pengetahuan bisa kita dapat dari apa? Yang namanya didikan. Sepanjang kitab Amsal akan bicara soal hal ini. Soal didikan, soal pengajaran, soal pengalaman-pengalaman orang yang menceritakan agar kita yang lebih muda tidak melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang mereka lakukan. Nah, adik-adik juga pasti pernah ngalamin. Koko juga dulu sering banget nih. Kalau orang tua ngingetin Koko itu seringkali kita bilang, aduh udah kolot deh orang tua kita. Kalau guru ingetin, aduh itu zamannya udah beda deh bu, gitu. Secara satu sisi betul, mungkin zaman kesusahan yang dialami orang tua kita beda dengan apa yang dialami kita. Apa yang dialami oleh guru kita dulu beda. Bahkan mungkin apa yang dialami Koko juga beda banget sama apa yang dialami sama teman-teman. Tapi teman-teman sadar atau nggak sadar, di dalam kehidupan kita nanti setelah dewasa, kita baru menyadari bahwa beberapa hal yang orang tua kita ajarkan yang dulu kita anggap kolot, itu ternyata menjadi suatu hal yang sangat berarti buat setiap kita. Teman-teman, seringkali kita menganggap remeh didikan orang-orang yang lebih senior. Kita seringkali mengatakan bahwa mereka aduh cerewet banget sih. Tapi Koko juga baru menyadari. Kapan Koko menyadarinya? Waktu Koko sudah masuk dunia kerja, waktu Koko sudah mulai berinteraksi dengan orang-orang di luar sana, Koko baru sadar apa yang diajarkan oleh orang tua Koko, almarhum papa Koko, oleh mama Koko. Mereka mengajarkan suatu hal yang justru membuat Koko lebih punya pengetahuan dibandingkan hanya sekedar pengetahuan yang Koko belajar di tempat kuliah. Karena itu penting banget. Pengetahuan yang kita punya bukan hanya pengetahuan yang kita pelajari di sekolah atau di dalam dunia pendidikan, tetapi bisa juga pengetahuan-pengetahuan itu adalah ilmu-ilmu tentang hidup, tentang pengalaman-pengalaman yang boleh pernah dialami oleh orang tua dan juga guru-guru kita. Ambil yang baiknya. Kadang-kala juga pengalaman mereka juga nggak semuanya berguna juga, tetapi mungkin suatu saat nanti kita baru menyadarinya bahwa itu adalah pengalaman yang berguna. Sehingga Amsal mengingatkan sekali lagi kepada kita semua, Koko bacain di ayat yang tadi, yang baru saja kita bacain bersama-sama, kita bacain lagi. Takut akan Tuhan, kebergantungan kepada Tuhan, dan juga penyerahan diri kita di dalam kerendahan hati bahwa Tuhanlah yang punya segala ciptaannya, adalah permulaan dari pengetahuan. Tetapi orang bodoh
Gak ada, jangan sampai kita jadi orang bodoh, menghina hikmat karena tidak mampu menggunakan pengetahuannya dengan baik, dan juga didikan karena meremehkan ajaran yang diceritakan kepada dia, baik melalui orang tua, baik melalui guru, ataupun melalui orang-orang yang mengajarkan satu teladan hidup kepada kita yang mungkin saat ini kita nggak mengerti. Teman-teman, tiap kali ada didikan, tiap kali ada pengetahuan, tiap kali kesempatan kita dapat dua hal ini, mari kita tanya, apa yang bisa kita lakukan dari apa yang kita dapat, apa yang kita punya untuk mendatangkan kebaikan dan kebenaran di dalam kehidupan kita. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan satu kesempatan. Tuhan, kami gak mau hidup cuman gitu-gitu aja. Kami gak mau hidup cuman sia-sia aja. Bahkan kami gak mau hidup cuman ulang kali masuk sekolah, dengerin apalagi lewat Zoom, dengerin orang bicara, terus belajar matematik, dan tahun depannya waktu naik kelas kami udah lupa semuanya. Bahkan mungkin kami sudah lupakan apa yang kami pelajari dulu karena kami gak pernah pakai pengetahuan yang kami punya, kemampuan yang kami punya. Pengetahuan baik di luar daripada dunia sekolah kami boleh pakai untuk mendatangkan kebaikan dan kebenaran bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami pengen setiap kali kami belajar, kami bukan hanya membuang waktu hanya untuk mengejar nilai, tetapi biarlah itu boleh menjadi sesuatu yang bisa kami manfaatkan untuk kebaikan, bukan hanya bagi kami, tapi bagi orang di sekitar kami. Bahkan mungkin, kalau Tuhan izinkan kami menjadi pribadi-pribadi yang dipakai Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan tolong, karena kami percaya semuanya dimulai dari sikap di mana kami menyandarkan kehidupan kami kepadamu, dan juga kami sungguh-sungguh hidup di dalam kerendahan hati bahwa Tuhan, kita tahu segala sesuatu. Bahkan Tuhan, kita tahu apa yang terbaik bagi setiap kami. Hari ini hamba-Mu ingin berdoa bagi setiap adik-adik di tengah segenap pergumulan yang sedang adik-adik hadapi, di tengah segenap ketidakmengertian, mungkin di tengah-tengah keluarga yang mungkin bagi adik-adik bukanlah keluarga yang ideal, di tengah situasi yang tidak ideal ini. Kau begitu rindu, biarlah adik-adik boleh menikmati terus kehadiran Tuhan, dan juga boleh menikmati setiap proses belajar mengajar. Bahkan adik-adik juga bisa mempunyai hikmat dengan bagaimana menggunakan apa yang adik-adik punya, apa skill, talenta yang adik-adik punya untuk kebaikan bagi banyak orang, secara khusus bagi diri adik-adik semuanya. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin, Tuhan yang boleh berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.